Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alus Dahirudilfan PD dan dengan bersama anggota tim penelitian lainnya, ada Bapak Arif Budiman Eskom Mkom dan Bapak Ahmad Fauzan Yusman MPD dalam satu tim penelitian dosen pemula dengan judul Alat Musik Virtual Studi Komparatif Aksesibilitas Digital Audio Workstation DAW berbasis web untuk pembelajaran musik digital di Departemen Seni Tasi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh melihat adanya perkembangan teknologi yang merubah cara manusia dalam produksi musik dan digital audio workstation merupakan salah satu alat musik virtual yang dapat menjadi sarana utama dalam proses penciptaan, aransemen, dan rekaman musik. Namun banyak beberapa persoalan ya, banyak DAW juga yang ditawarkan sebagai Ableton Live, ada FL Studio, Logic Pro, beserta Studio One, Cubase yang tidak asing lagi bagi produser-produser musik digital. Munculnya DAW berbasis web tentunya dapat menjadi salah satu solusi karena DAW sebelumnya membutuhkan alat atau perangkat yang memadai untuk diinstalasi pada desktop atau Windows dan MacBook masing-masing. Sehingga DAW berbasis web kami lihat perlu adanya pengkajian ulang bagaimana tingkat aksesibilitas, lengkapan fitur, dan kestabilan performa dalam mendukung pembelajaran musik yang seyogyanya dapat mendukung aksesibilitas atau diperbandingkan mana yang lebih mudah, mana yang lebih eh, dapat dijangkau oleh mahasiswa dalam pembelajaran musik kita. Karena apa ini cenderung spesifikasi komputer yang tinggi. Maka dalam hal itu perlu dikaji ulang dari tingkat aksesibilitas dulu dalam pembelajaran musik digital di prodi musik di Finalisasi UMP. Kemudian selanjutnya, ya, eh, masalah dalam penelitian ini bagaimana penggunaan aplikasi alat musik virtual DAW bersiswa dan DAW bersiswa sistem dapat mendukung aksesibilitas belajar mahasiswa dalam mata kuliah musik digital di pendidikan musik Departemen Stratasi. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan membandingkan dua aplikasi alat musik virtual yang berbeda dan dapat mendukung aksesibilitas belajar mahasiswa dalam mata kuliah musik digital di Prodi Pendidikan Stratasi, Pendidikan Musik Departemen Stratasi Universitas Negeri Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi komparatif, yaitu menggunakan pendekatan mixed method. Desain penelitian menggabungkan dua unsur, deskriptif pada analisis kebutuhan dan eksperimen sederhana dalam kuasi eksperimen. Setelah itu, penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods eh, dengan model spesial explanatory ya, dengan menggabungkan mulai dari deskripsi, analisis kebutuhan pembelajaran, sehingga eksperimen sederhana di dalam dua kelas yang berbeda, nah, yang diawali dengan penelitian kualitatif hingga kuantitatif. Pada studi awal ya, kedua DAW yang dibutuhkan yang diterapkan adalah DAW Sediawan dan Strong Trap. Keduanya merupakan DAW yang berfungsi untuk membuat, merekam, mengedit, dan memproduksi musik sama-sama mendukung multitrack, editing, dan penggunaan efek audio dan ekspor audio. Kemudahan akses dalam penggunaan soundtrack dan Sediawan secara performa hampir sama. Soundtrap adalah DAW berbasis web, Studio One DAW berbasis desktop, sama-sama memungkinkan pengguna dapat membuat, merekam, mengedit, dan memproduksi musik. Namun pada tahap pelaksanaan, eh, ada dua kelas yang berbeda. Penggunaan DAW Soundtrap pada aksesibilitasnya mendapatkan poin 4,6. Sedangkan DAW
basis Dewan pada kelas B mendapatkan poin 3,6. Terdapat sedikit atau 1,0 poin, namun setara dengan 27,7% yang menunjukkan secara kuantitatif lebih mudah diakses dalam menggunakan pembelajaran musik digital. Namun secara kualitatif sudah dilihat dulu mana yang memungkinkan untuk pembelajaran. Sudah terurai, itu ada dua aplikasi itu. Dan untuk pengenalan DAW, ya, itu dapat digunakan kedua DAW tersebut. Namun pada pelaksanaannya, karena berbasis web ini, ya, DAW Soundtrap ini lebih mudah diakses tanpa harus instalasi. Sementara DAW berbasis desktop harus memiliki instalasi secara permanen dan memiliki komputer dengan standar spesifikasinya. Jika menggunakan DAW berbasis Soundtrap, cukup dengan memiliki akun dan keterbatasannya pada internet. Namun dalam pembelajaran musik digital di Prodi Pendidikan Musik, karena jaringan internet sudah digratiskan secara massal, ya, jika mahasiswa aktif dapat mengakses internet secara gratis, ya, dan termasuk di tempat-tempat tinggal mereka yang memiliki akses internet yang sama, ya. Jadi sehingga DAW berbasis Soundtrap tidak harus memiliki instalasi pada desktop secara permanen, boleh pada komputer yang berbeda, namun dengan akun yang sama tetap bisa mengerjakan suatu project atau multi track seperti yang digambar. Jadi sehingga penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan DAW berbasis Soundtrap terbukti lebih efisien dalam pembelajaran musik digital, yaitu khususnya dalam peningkatan aksesibilitas mahasiswa dalam untuk pengenalan DAW atau dasar-dasar alat musik virtual. Namun yang menjadi potensi keberlanjutan penelitian ini adalah bagaimana pengembangannya dalam pembelajaran project based learning, yaitu dengan tim project based learning ini dapat membantu mahasiswa mengerjakan tugas untuk mengisi multi track pada DAW tersebut dengan secara kelompok dengan tempat atau perangkat yang berbeda-beda dengan mengandalkan kemampuan aksesibilitas internet. Dan luaran dari penelitian ini sudah mendapatkan LOE dari Proceeding Conference Internasional dan terindeks Scopus dengan judul Integrating Web-Based Digital Audio Workstation in Digital Music Learning di Music Education Program Sendratasi UNP. Dan juga sudah di backup melalui jurnal Sinta 1, ya, di jurnal Gris dengan judul Asset, ya, di Universitas PGRI Semarang. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam laporan 100% dalam penelitian ini. Mudah-mudahan kami dapat melanjutkan potensi keberlanjutan dari penelitian ini dalam mendukung aksesibilitas dan kemudahan belajar dan kreativitas mahasiswa dalam berkarya musik digital di Prodi Pendidikan Musik Departemen Sendratasi Universitas Negeri Padang. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.